Saudari-saudaraku yang terkasih, Shalom, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian, Kamis 17 Juni, Pekan Biasa ke-11. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putra-Mu telah mengajari kami berdoa dan menyebut-Mu sebagai Bapa. Semoga kami mampu hidup sebagai anak-anak-Mu yang patuh dan setia, seturut teladan Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 6 ayat 7-15. Mari kita siapkan, kita baca bersama-sama, dan kita renungkan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka. Karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang mau diwartakan dalam sabda Tuhan hari ini? Dalam penginjil Matius menceritakan Yesus yang mengajari para muridnya berdoa. Kita bisa membedakan doa yang termuat dalam Injil Matius yang baru saja kita doakan, kita baca bersama, dan juga dalam Lukas. Matius menempatkan perikop tentang doa ini dalam khotbah di bukit sebagai pengajaran yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Sedangkan Lukas menceritakan bahwa Yesus mengajarkan doa sebagai jawaban atas permintaan salah seorang muridnya. Dengan demikian, penginjil Matius ingin menekankan bahwa hal berdoa itu adalah sebuah keharusan yang wajib dilakukan sebagai dasar hidup orang beriman. Kalau kita perhatikan dan kita simak bersama doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ada 3 urutan permintaan. Yang pertama, hubungan yang erat dengan Allah dan kemuliaannya. Allah harus diberi tempat yang utama. Setelah itu baru kita manusia dapat menyampaikan keperluan, kebutuhan, dan keinginan kita. Dalam permohonan itu kita memohon kepada Allah untuk diberi makanan, karena makanan sebagai kebutuhan dasar dalam seluruh hidup kita. Kita juga memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan akhirnya kita memohon pertolongan Allah dalam pencobaan. Melalui permohonan-permohonan itu diajarkan kepada kita untuk selalu meletakkan seluruh perjalanan hidup kita ini
dalam tangan Tuhan. Membiarkan hidup kita ini dibimbing oleh Allah sendiri. Kita pasti juga ingat akan Santo Alfonsus Maria de Liguori yang mengatakan, siapa berdoa, dia menyelamatkan dirinya. Siapa tidak berdoa, dia menjerumuskan dirinya. Artinya, siapa yang berdoa pasti akan ditolong oleh Allah. Dan siapa yang tidak berdoa pasti akan jatuh dalam percobaan hidup. Oleh karena itu, berdoa haruslah merupakan kebutuhan hidup setiap orang beriman. Karena dengan berdoa, orang akan memasrahkan hidup pada Allah, lalu membiarkan dirinya dibimbing oleh Allah itu. Nah, kita bisa merefleksikan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari saat ini. Karena orang-orang zaman ini kan terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kita bisa lihat mungkin diri kita masing-masing. Bangun pagi, kita sudah tidak lagi mencari Tuhan lewat doa-doa kita. Tapi kita mencari handphone kita. Apakah ada pesan, apakah ada chatting yang ada di HP kita itu. Sehingga kita merasa berat untuk memberikan waktu bagi Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga sabda Tuhan hari ini memberikan inspirasi serta menyadarkan kita semua untuk selalu menyediakan waktu kita bersama Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, di tengah-tengah kita beraktivitas, dan setelah selesai kita beraktivitas, kita mengucapkan syukur lewat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Maka marilah, saudari-saudariku yang terkasih, sebagai ungkapan iman kita, kita sungguh mensyukuri akan rahmat-Nya dan selalu menyediakan waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.